Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di Zoom meeting ini untuk membahas sejarah peradaban Islam. Dan tak lupa salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma Yang, sholli wa sallim wa barik alaihi. yang sama-sama kita hormati Bapak dosen kita Zakaria Hussein Lubis. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan beliau kesehatan, melindungi beliau dan memberkahi setiap langkah-langkahnya. Dan teman-teman, rekan-rekan yang kita hormati, insya Allah pada kesempatan kali ini kita sedikit akan mendiskusikan perang salib hingga kemunduran peradaban Islam. Ini analisis kritis transformasi filsafat Yunani dan Islam dan relevansinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern. Baik, untuk membuka uh, presentasi kali ini, kita langsung saja kepada pemateri pertama, saudara kita Ahmad Abdul Syukuro yang akan membahas perang salib hingga kemunduran peradaban Islam. Kepada Ahmad Abdul Syukuro dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator kita, Ustadz Nurdin Promi, yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan tentang perang salib. Yang sebagaimana kita tahu, eh, perang salib ini adalah salah satu perang yang terlama di dunia bahkan, dan juga perang yang mempertemukan dua agama besar, yakni agama Islam dan juga agama Kristen. Nah, kenapa dinamakan perang salib? Ya karena tadi, karena si kubu Kristen, nah itu dia menggunakan tanda salib sebagai lambang pada lencana, pada bajunya, dan pada panji-panji ya, bendera-bendera mereka. Jadi simbol salib ini menjadi tanda lah dari pasukan mereka, dari ekspedisi mereka yang didukung oleh gereja Barat dan gereja Timur. Untuk tujuannya, kenapa ada perang salib ini? Mereka ingin kembali merebut tanah suci mereka, yaitu Yerusalem, dari kekuasaan Muslim. Oke. Eh, Perang salib ini merupakan salah satu konflik transkontinental paling kompleks dalam sejarah dunia, karena perang ini terlahir dari tumpang tindih faktor religius, politik, sosial, ekonomi, demografis, serta dinamika internal baik di Eropa maupun di Islam itu sendiri. Jadi perang salib ini terjadi, perang salib ini meletus akibat dari beberapa faktor besar, yakni yang pertama kita bahas adalah dari latar politik Eropa, yaitu konsolidasi kekuasaan gereja. Jadi pada abad ke-11, Eropa Barat yang pas itu dipimpin oleh kita sebut gereja Barat ya, itu dipimpin oleh Paus, yakni para Kristen Katolik, itu mengalami masa yang dikenal sebagai Gregorian Reform, yaitu gerakan untuk memurnikan institusi gereja dan memperkuat otoritas paus atas para penguasa feodal atau para bangsawan. Reformasi ini menciptakan ketegangan antara gereja Roma dan kekaisaran Jerman dalam konflik investitur kontroversi, di mana Paus Gregorius pada masa itu dan Kaisar Henry saling berebut wewenang dalam pengangkatan pejabat gereja. Dalam konteks ini, gereja Roma membutuhkan legitimasi baru untuk menegaskan kepemimpinannya. Jadi perang salib ini kemudian menjadi instrumen politik dan spiritual untuk yang pertama mengonsolidasikan kekuasaan Paus atas seluruh Eropa. Kemudian yang kedua menyatukan para bangsawan yang sering berperang satu sama lain. Kemudian yang ketiga menempatkan gereja sebagai pemimpin tunggal dalam proyek besar keagamaan dan militer. Ya, jadi perang salib itu ya bukan hanya sekedar perang agama, tapi juga merupakan proyek geopolitik untuk memperkuat hegemoni gereja Roma di Eropa. Kemudian faktor besar yang kedua adalah yaitu kondisi sosial ekonomi di Eropa sendiri ya, yaitu jadi pada pada masa itu
kondisi sosial ekonomi di Eropa itu mengalami pertumbuhan populasi dan keterbatasan lahan. Nah, jadi mengalami ledakan populasi yang menyebabkan meningkatnya jumlah petani, kesatria tanpa tanah atau disebut landless knight, serta kaum muda bangsawan yang tidak memiliki warisan. Pada saat yang sama, produktivitas lahan pertanian stagnan, nggak bertambah dan tidak mampu menampung lonjakan penduduk. Kondisi ini menimbulkan tekanan ekonomi dan sosial. Bagi banyak orang Eropa, ekspedisi ke timur, itu ke wilayah kekuasaan Muslim itu bukan hanya perjuangan religius, tetapi juga pertama jalan untuk mendapatkan tanah baru, peluang ekonomi melalui rampasan perang, kesempatan naik status sosial, dan jalan keluar dari kondisi ekonomi yang sulit. Nah, oleh karena itu, kenapa perang salib ini terjadi dan melibatkan banyak orang? Ya karena tadi salah satunya adalah faktor ekonomi dari berbagai kelas di masyarakat Eropa. Kemudian faktor yang ketiga yaitu adalah peran Kekaisaran Bizantium, yaitu permintaan bantuan militer. Nah, jadi pada saat itu Kekaisaran Bizantium berada dalam situasi kritis setelah kekalahan telak mereka dari Turki Seljuk. Jadi kekalahan ini mengakibatkan hilangnya Anatolia. Nah, ini wilayah terpenting Bizantium dari segi ekonomi militer dan demografis. Nah, oleh karena itu, karena kekalahan tadi, ya nama juga orang kalah pasti pengen balas dendam nih sama pasukan Muslim. Jadi, Kekaisaran Bizantium atau pada bisa kita sebut eh, gereja Timur, karena rata-rata orang-orang Bizantium itu menganut Kristen Ortodoks, ya agamanya. Belum tadi, kalau yang tadi gereja Barat, yang si Paus itu Katolik, Katolik Roma. Si Bizantium ini mengirim surat lah kepada Paus Urbanus, Paus pada masa itu, Paus Urbanus II, untuk meminta bantuan pasukan bayaran. Nah, si Paus ini melihat ada sisi lain, nah, pintar juga nih si Paus. Jadi setelah dia dapat permintaan dari si Kaisar Bizantium, Kaisar Alexius I, dia memanfaatkan permintaan itu sebagai kesempatan emas untuk memperluas pengaruh ke pengaruh si Paus ini, gereja barat ke gereja timur, sekaligus membangun proyek militer religius yang besar. Jadi salah satu faktor besarnya kenapa terjadinya perang salib yaitu adalah merupakan respon terhadap si apa respon terhadap kritisnya Bizantium karena tadi dikalahkan oleh pasukan Muslim, pasukan Seljuk, Turki Seljuk. Jadi bukan semata-mata inisiatif Roma, memang udah ada inisiatif dari Roma. Muncullah uh, permintaan Bizantium, nah makanya jadilah perang salib. Kemudian faktor besar lainnya yang tidak kalah penting yaitu adalah Konsili Clermont atau seruan perang suci. Nah, jadi setelah adanya permintaan bantuan militer tadi dari Kekaisaran Bizantium untuk meminta pasukan. Nah, kemudian Paus Urbanus mengumumkan seruan perang pada Konsili Clermont di Prancis. Dalam pidatonya, ia mengutip kisah kekejaman terhadap peziarah Kristen dan kerusakan situs-situs suci Kristen di Yerusalem. Meskipun sebagian besar narasi itu dilebih-lebihkan demi mobilisasi massa, nah, Paus Urbanus menjanjikan kepada pengikutnya, kepada orang-orang ya baik dari segala kalangan, dari yang tertinggi, dari segala kalangan lah. Dia menjanjikan bahwasanya kalau ikut perang nanti adalah imbalannya. Yang pertama ada indulgence atau pengampunan dosa. Kalau kalian ikut perang nanti dosa kalian diampuni. Kemudian yang kedua ada status martir bagi yang gugur. Nah, itu status martir itu seperti bahasanya seperti syahid. Itu kalau kalau gugur di medan perang nanti kamu syahid.
Kemudian yang ketiga ada perlindungan harta keluarga dan kemudian jaminan jaminan spiritual bagi peserta. Nah, seruan tadi, ya seruan si Paus Urbanus II tadi, ya walaupun dalam seruannya ada yang dilebih-lebihkan ya untuk menarik minat massa publik karena ini adalah perang suci. Jadi masa kalian nggak mau berkorban sih untuk agama kamu, nggak mau berkorban untuk Kristen. Makanya dengan dan imbalan tadi yang empat tadi, banyaklah apa namanya seruan tadi diikuti oleh gelombang besar antusiasme publik. Nah, dari segala kalangan ya, dari para bangsawan, dari para petani, biarawan, bahkan orang-orang kriminal pun ikut bergabung ke seruan perang suci ini. Mobilisasi massa ini dikenal dengan sebutan People's Crusade, dipimpin oleh tokoh karismatik Peter the Hermit atau Peter Sang Pertapa. Jadi ini adalah salah satu otak dari perang salib selain si Paus tadi, yaitu si Peter the Hermit. Dan dialah yang apa namanya, yang nge-brainwash orang-orang lah gitu untuk mengikuti si perang suci ini ya. Itu fenomena ini memperlihatkan keberhasilan gereja membentuk psychological mobilization yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Eropa. Salah satu alasan kenapa orang-orang pada berbondong-bondong ya menerima apa namanya seruan perang suci tadi ya karena tadi kan sudah dijelaskan di apa namanya faktor sebelumnya tadi faktor politik, faktor sosial ekonomi, udah karena terhimpit, udah ekonominya kurang, lagi butuh duit, lagi BU banget, dapat seruan perang suci dengan imbalan yang sebegitu wahnya. Oleh karena itu, ya mau nggak mau ikutlah seruan perang suci untuk merebutkan kembali tanah suci mereka, Yerusalem, dari tangan-tangan Muslim. Kemudian faktor lainnya terjadi apa namanya? Kan tadi kan empat faktor sebelumnya itu dari kubu Kristen, dari kubu sebelah, dari kubu Islam sendiri juga ada faktor penting kenapa terjadi perang salib, yaitu fragmentasi politik dunia Islam. Berbeda dengan Eropa yang sedang mengarah kepada konsolidasi religio-politik, karena udah tadi dikumpulkan massa orang-orang Barat, gereja Barat dan gereja Timur udah berkonsolidasi, udah memikirkan gimana caranya nanti membebaskan perang salib, membebaskan Yerusalem, mohon maaf. Di kubu Islam sendiri, uh, kebalikannya, yang di sebelah berkonsolidasi, yang di Islam terpecah belah. Nah, kekhalifahan Abbasiyah pada saat itu mengalami penyusutan kekuasaan politik dan hanya memiliki otoritas simbol. Nah, otomatis wilayah-wilayah Islam itu terbagi menjadi banyak banyak dinasti-dinasti lah. Itu ada dinasti Seljuk di Persia dan Anatolia. Kemudian ada dinasti Fatimiyah ya di Mesir dan Afrika Utara. Kemudian ada dinasti Rizengit di Syam Utara. Kemudian ada dinasti Artukid, Ayubiyah uh, dan entitas lokal lain, maksudnya dari ya banyak kubu-kubu lah kubu di dinasti Abbasiyah pada saat itu. Kan kebalikannya apa namanya dari si kubu sebelah kubu Kristen. Nah, selain itu, ketegangan antara Sunni dan Syiah membuat koordinasi politik semakin sulit. Oke. Jadi pada saat itu dunia Islam memasuki kondisi tribal fragmentation, yakni fragmentasi kesukuan. Jadi ya mereka bersatu ya berdasarkan suku-suku. Jadi kalau suku ini dengan suku yang lainnya, ya mereka ada ketegangan lah, bahkan perang antar kubu Muslim itu sendiri. Ya. Jadi karena ada si tribal fragmentation tadi, si kesukuan tadi, hal itu menyebabkan lemahnya respon mereka terhadap ancaman eksternal. Karena ketidakmampuan dunia Islam menyatakan kekuatan pada masa awal perang salib, menjelaskan kenapa
kota-kota penting seperti Antiochia dan Yerusalem berhasil direbut pasukan salib dengan relatif cepat. Oke. Kemudian faktor faktor selanjutnya adalah faktor propaganda dan psikologi kolektif. Perang salib juga tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan dinamika psikologi massa dan sistem propaganda. Gereja Barat yang dipimpin oleh Paus memanfaatkan narasi penderitaan umat Kristen, kehancuran gereja makam kudus, dan kisah-kisah kekejian yang dilebih-lebihkan biasa, yang didramatisasi. Pengulangan narasi ini menciptakan kolektif emotional drive yang membuat ekspedisi ini dipersepsikan sebagai panggilan moral, panggilan hati yang tidak dapat ditolak oleh segala eh, kalangan gereja. Nah, sedangkan di dunia Islam sendiri, propaganda serupa hampir tidak ada pada fase awal. Seruan jihad baru menguat pada masa Imaduddin Zanki dan anaknya beliau, Nuruddin Zanki, setelah serangan salib mulai dianggap ancaman jangka panjang. Secara klasik, perang salib terbagi menjadi 8 perang salib utama, walaupun ada beberapa ekspedisi tambahan, tapi 8 ini yang termasuk yang besarnya lah, 8 perang salib. Yang pertama, perang salib pertama itu tahun 1095 sampai 1099. Pemenangnya adalah pasukan salib dan berhasil merebut Yerusalem, Antiochia, dan mendirikan kerajaan Latin. Di perang pertama ini, kubu Muslim kalah. Ya karena tadi adanya tribal fragmentation, adanya masih belum bersatu lah kubu Muslim, masih berdasarkan kesukuan. Sedangkan di kubu sebelah kubu pasukan salib itu sangat bersatu dan kekuatan yang sangat besar dari gereja barat dan gereja timur bersatu melawan pasukan Islam yang masih compang-camping, masih belum satu. Makanya pada perang salib pertama kalah lah pasukan Muslim. Dan akhirnya Yerusalem, Antiochia itu berhasil direbut oleh pasukan salib. Kemudian pada perang salib kedua, nah di sini pasukan Islam, kubu Muslim sendiri udah menyadari bahwasanya perang salib ini udah ancaman jangka panjang nih kalau kita tidak bersatu, kita tidak serius untuk menghadapi ancaman orang-orang dari Barat, kita pasti bisa kalah lagi ya. Makanya pada perang salib kedua itu pasukan Muslim menang. Yaitu pada saat itu dipimpin oleh Nuruddin Zanki, dan pada saat itu juga Salahuddin juga udah, ya itu salah satu tokoh terkenal ya dari perang salib. Itu juga salah satu pasukannya. Nah, dan ekspedisi Eropa gagal total merebut Damaskus. Dan pada saat itu kan udah diduduki nih Yerusalem, kota-kota penting. Kota-kota penting pada masa Bizantium udah direbut sama Islam, pasukan Muslim, itu Yerusalem, Antiochia. Kemudian pasukan salib ini pengen berekspansi lah, mau merebut kembali kota Damaskus, tapi pada saat itu gagal, kalah pasukan salib dan dimenangkan oleh pasukan Muslim. Kemudian nggak lama kemudian terjadilah meletuslah perang salib ketiga. Pada itu perang berakhir dengan perjanjian Ramla, yaitu yang mengizinkan peziarah Kristen masuk Yerusalem tanpa hambatan, serta Yerusalem kembali diambil alih pasukan Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi perang salib ketiga itu kemenangan mutlak buat kaum muslimin, dan pada saat itu dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau Ustaz Ustazah pernah lihat filmnya Saladin, nah itu pada saat inilah Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan mengambil alih lagi Yerusalem yang sekian lama, udah sekitar hampir 100 tahun di bawah kekuasaan pasukan salib. Dan pada saat perang salib ketiga inilah Yerusalem kembali diambil oleh pasukan Islam. Tapi karena ada perjanjian Ramla tadi, peziarah Kristen
yang bukan dari pasukan salib boleh aja masuk ke Yerusalem tanpa hambatan. Kemudian Perang Salib 4. Nah, terjadilah Perang Salib 4, pemenangnya adalah Kekaisaran Latin atau kayak apa namanya? Gereja Barat. Namun ironisnya mereka tidak menyerang dunia Islam, melainkan menaklukkan Bizantium. Jadi mereka ada konflik internal antara Barat dan Timur. Jadinya si Barat ini menyeranglah menyerang si Bizantium, dan pada saat itu Bizantium kalah. Makanya pada saat itu juga muncullah kerajaan Latin. Kemudian yang kelima ada kemudian setelah itu meletus kembali Perang Salib kelima. Pemenangnya adalah lagi-lagi masih pasukan Islam, itu pasukan Ayyubiyah. Nah, dinasti Ayyubiyah yang berhasil mempertahankan Damietta, mempertahankan Mesir dari pasukan Salib. Kemudian, nah, eh, Perang Salib ke-6, pemenangnya, nah, pada Perang Salib ke-6 ini pemenangnya adalah pasukan Salib, tetapi secara diplomatik, bukan secara militer. Kaisar Frederick II memperoleh Yerusalem. Nah, pada Perang ke-6 ini, Yerusalem kembali jatuh ke tangan Perang Salib. Yerusalem secara keseluruhan, tetapi Masjid Aqsa dan Dome of the Rock tetap di bawah kontrol Islam. Jadi pada saat itu, apa namanya, hasil dari perangnya itu bukan lewat jalur militer, bukan lewat tembakan, tapi lewat diplomasi. Nah, dan pada saat itu kita kalah diplomasi, kan, entah gimana. Jadi Yerusalem jatuh ke tangan pasukan Salib, tapi Masjid Aqsa dan Dome of the Rock tetap di bawah kontrol Islam. Kemudian Perang Salib ke-7, pemenangnya adalah pasukan Muslim, yakni pasukan Mamluk yang berhasil mempertahankan Mesir dan naik sebagai kekuatan militer terbesar di dunia Islam. Nah, ini menarik karena pasukan Salib itu berhadapan dengan pasukan Mamluk. Pasukan Mamluk adalah para budak militer Ayyubiyah pada saat itu, karena apa namanya, terjadinya konflik internal gitu. Jadi pasukan Mamluk tadi, para budak militer tadi menggulingkan kekuasaan Ayyubiyah. Jadi makanya pada saat itu yang berkuasa si dinasti Mamluk itu tadi. Nah, dan si perang Salib bertemu dengan Mamluk, dan Mamluk tadi berhasil mempertahankan Mesir dan naik sebagai kekuatan militer terbesar di dunia Islam. Kemudian setelah itu Perang Salib ke-8, lagi-lagi pasukan Mamluk berhasil kembali mengalahkan pasukan Salib. Dan pada akhirnya tahun 1291 pasukan Mamluk menaklukkan Acre, benteng terakhir pasukan Salib, dan dari sinilah Perang Salib resmi berakhir dengan kemenangan absolut dunia Islam. Dominasi kemenangan Islam pada abad ke-12 hingga 13 sangat dipengaruhi oleh pemimpin kuat seperti ada tadi Imaduddin Zanki, Nuruddin Mahmud Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Baibars, dan munculnya sentralisasi militer Mamluk, si apa namanya tadi, si para budak militer tadi. Namun kemenangan militer ini tidak sepenuhnya mengimbangi kemunduran politik internal yang mulai mengakar jauh sebelum perang. Kemudian apa sih dampak perang salib terhadap kemunduran peradaban Islam? Kan di sisi lain kita ini menang, apa namanya, perang salib melawan gereja, melawan orang Kristen. Tapi kenapa sih di sisi lain kita ada kemunduran peradaban Islam? Nah, itu dipengaruhi dari beberapa hal. Yang pertama adanya disintegrasi politik dan fragmentasi, ada tipe fragmentasi kekuasaan. Salah satu dampak yang paling nyata dari perang salib adalah semakin melemahnya kohesi politik dunia Islam. Sebelum meletus perang salib yang pertama, wilayah Islam sudah berada dalam kondisi terfragmentasi, udah terbagi-bagi, udah terpecah belah lah, antara Abbasiyah di Baghdad, Fatimiyah di Mesir, dan dinasti-dinasti kecil seperti Seljuk dan Zangkiyah. Kemunculan perang salib ini memperburuk fragmentasi ini dikarenakan beberapa hal. Yang pertama,
fokus kekuasaan terpecah antara perang eksternal dan konflik internal. Banyak penguasa Muslim lebih sibuk mempertahankan legitimasi internal daripada melakukan konsolidasi untuk melawan tentara salib. Dinasti Fatimiyah dan Abbasiyah misalnya, bahkan saling memperebutkan kontrol spiritual dan politik atas dunia Islam. Kemudian yang kedua, peningkatan rivalitas antar dinasti. Masih apa namanya, adu gengsi lah satu sama lain. Rivalitas antar dinasti Zangkiyah, Artukiyah, Ayyubiyah hingga Mamluk sering membuat pasukan Islam tidak solid dalam menghadapi invasi Latin. Fragmentasi ini menyebabkan beberapa kota penting jatuh secara bergantian karena kurangnya koordinasi militer yang terpadu. Karena tadi terpecah belah lah. Fragmentasi politik ini pada akhirnya melemahkan kemampuan dunia Islam untuk mengelola stabilitas ekonomi, kebijakan negara, dan pertahanan jangka panjang. Kemudian dampak yang kedua adalah kerusakan ekonomi dan stagnasi perdagangan. Nah, tentunya ketika perang dan kalah, otomatis kota-kota pelabuhan kunci tadi diambil oleh pasukan lawan. Nah, perang salib mengakibatkan jatuhnya banyak kota pelabuhan seperti Acre, Tripoli, dan sebagian Levan yang sebelumnya merupakan jalur dagang utama antara timur dan barat. Mengingat perdagangan internasional dan nadi ekonomi dunia Islam, kehilangan akses ini mengurangi pemasukan negara dan melemahkan kekuatan finansial negara-negara Muslim. Kemudian yang kedua, tentunya ketika ada perang dan itu berkepanjangan, perangnya otomatis biaya yang dibutuhkan itu sangat besar. Mobilisasi pasukan, dari logistik, dari pertahanan benteng itu menguras banyak sekali kas negara. Bahkan setelah kemenangan tokoh seperti Salahuddin, pemulihan ekonomi membutuhkan waktu yang panjang karena banyak lahan pertanian, pasar, dan jalur dagang hancur akibat perang salib tersebut. Kemudian perpindahan pusat perdagangan ke tangan Eropa. Perang salib memberi keuntungan besar pada kota-kota dagang Italia seperti Venezia, Genoa, dan Pisa yang menjadi penghubung utama antara timur dan barat. Eropa memonopoli rempah, sutra, dan barang-barang timur yang secara bertahap memundurkan ekonomi muslim yang sebelumnya dominan. Kemudian dampak yang selanjutnya yang dirasakan dari perang salib itu adalah dampak intelektual, kebangkitan Eropa, dan kelesuan dunia Islam. Transfer ilmu dari dunia Islam ke Barat. Perang salib ikut memicu kebangkitan Eropa melalui kontak intensif dengan dunia Islam, terutama di Andalusia dan Levan, melalui terjemahan karya Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, dan Ibnu Rushd, dan para ilmuwan lain dari Muslim. Nah, Eropa memasuki fase renaissance intelektual. Kemudian pada saat itu juga dunia Islam memasuki fase stagnasi intelektual. Dunia Islam justru mengalami kemunduran intelektual akibat fokus negara pada perang yang berkepanjangan. Karena tadi perangnya panjang, perangnya lama, fokus negara itu lebih ke perangnya. Sedangkan fokus-fokus yang lain seperti pendidikan dan lain segala hal itu kurang diperhatikan. Karena fokusnya semuanya tertuju ke perang tadi. Kemudian dampak selanjutnya yang dirasakan dari perang salib itu adalah pergeseran struktur sosial dan militer. Nah, yang pertama ada kebangkitan militer budak, Mamluk tadi. Perang salib mempercepat bergantungnya dunia Islam pada pasukan Mamluk, yaitu tentara budak yang kemudian memiliki kekuasaan besar dan bahkan mendirikan dinasti sendiri di Mesir. Ya, tadi dia menggulingkan dinasti Ayyubiyah. Struktur ini mengubah stabilitas politik karena kekuasaan sering berpindah melalui kudeta militer, bukan suksesi yang stabil. Kemudian yang kedua ada militerisasi masyarakat. Perang berkepanjangan membuat negara-negara Islam memprioritaskan perkembangan militer dibandingkan administrasi, teknologi sipil, dan ilmu pengetahuan. Karena tadi fokusnya perang, jadi bidang lain itu mengalami stagnan. Kemudian dampak yang terakhir yang dirasakan dari perang salib itu adalah kehilangan wilayah strategis dan simbolis. Yang pertama ada jatuhnya Yerusalem, walaupun pada akhirnya direbut kembali oleh pasukan Muslim pada perang salib.
pada awal perang salib kan tadi Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib. Karena nah, ketika jatuh itu di Yerusalem terjadi pembantaian massal penduduk Muslim dan Yahudi, dan itu meninggalkan trauma kolektif yang berkepanjangan. Kemudian ada yang kedua, ada fluktuasi kekuasaan. Meski Salahuddin berhasil merebut kembali Yerusalem, banyak wilayah lain yang tetap berada di tangan Latin hingga akhir abad ke-13. Wilayah-wilayah itu menjadi basis kekuatan politik dan ekonomi bagi kekuatan Eropa di Timur Tengah. Oke. Mungkin dari saya itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ustaz Abdul menjelaskan ya sedikit tentang perang salib. Baik, saya izin untuk melanjutkan kembali presentasi kami. Baik, setelah sebelumnya telah dijelaskan tentang perang salib. Jadi perang salib itu merupakan salah satu faktor ya yang menyebabkan mundurnya Islam. Apa perang salib tadi ibaratnya kayak faktor fisik ya yang menguras tenaga umat Islam sehingga mengalami kemunduran salah satunya. Nah, kita akan beralih ke filsafat ya, yang salah satu faktor juga yang menyebabkan kemunduran ya. Nah, walaupun filsafat sendiri sangat bermanfaat ya, menambahkan salah satu cabang keilmuan dalam Islam. Nah, tetapi konflik yang terdapat dalam filsafat tadi merupakan salah satu faktor yang menguras pikiran ya. Tadi Kang Salib itu secara tenaga ataupun secara wilayah segala macam. Nah, kalau filsafat ini menyebabkan keletihan dalam berpikir ya, khususnya dalam masyarakat Muslim pada era uh, perang salib ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi kita mengenal sedikit ya tentang filsafat. Yang secara etimologi berasal dari kata Yunani, filosofia yang memiliki arti cinta kearifan. Sedangkan secara istilah memiliki makna usaha intelektual untuk memahami realitas alam semesta, penciptanya dan manusia secara radikal dan komprehensif. Jadi sedikit berbeda metodologi ya atau dasar dalam filsafat Yunani ke filsafat Islam. Nah, kalau kita bisa lihat filsafat Yunani itu lebih menekankan kepada rasio, tapi berbeda dengan filsafat Islam. Walaupun uh, filsafat Islam ini sebelumnya ada yang memiliki ya ini ya keterkaitan transformasi dari filsafat Yunani, tapi ada yang menolak pendapat ini karena dalam cara berpikir sendiri Islam itu sudah memiliki ya dasar-dasar metodologi dalam pemikiran. Nah, misal seperti kayak yang telah kita bahas sebelumnya ya tentang bahasa nahwu yang ada 3 mazhab ya yang pemikirannya berbeda dalam membahas kaidah-kaidah nahwu. Nah, terus dalam uh, kaidah ilmu fikih ya, usul fikih segala macam, itu Islam sudah memiliki dasar-dasar dalam metodologi dalam berpikir. Nah, ada yang mengatakan bahwa filsafat Islam sendiri uh, ada yang berpendapat tidak berhubung, maksudnya tidak memiliki pengaruh yang besar dari filsafat Yunani. Nah, walaupun ada yang berpendapat begitu, kita bisa melihat dalam sejarahnya bahwa filsafat Yunani ini juga memiliki pengaruh ya, pengaruh yang begitu besar kepada filsafat Islam yang dibawa oleh para ulama yang saya cantumkan di sini. Oke, jadi dalam metodologi dalam berpikir ya, sama dalam Islam, perbedaan filsafat Yunani dan filsafat Islam itu uh, memiliki perbedaan ya. Dan dalam Islam sendiri kita memiliki wahyu ya yang turun melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi wahyu tersebut dalam Islam sendiri sangat apa
sebagai sumber hukum nomor pertama ya, nomor satu. Nah, jadi transformasi filsafat Yunani ke Islam ini salah satunya itu para ulama mengintegrasikan upaya untuk mempersatukan antara rasio yang akal yang dimiliki manusia dan wahyu yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dari karangan dari kalangan filosof Muslim meyakini adanya kesatuan absolut dalam kebenaran. Mereka berpendapat bahwa kebenaran yang dicapai melalui rasio, yakni logika, yang dari filsafat Yunani tadi, khususnya Aristoteles, dan kebenaran yang diwahyukan melalui Al-Quran itu pada dasarnya tidak bertentangan, sebab keduanya bersumber dari pencipta yang satu. Nah, dari awal munculnya transformasi ini memiliki banyak faktor ya. Nah, salah satu faktornya itu ada faktor politik ya. Faktor politik salah satunya dari Khalifah Al-Ma'mun ya. Di waktu itu kita udah belajar tentang Mu'tazilah ya. Jadi pada saat itu penerjemahan besar-besaran filsafat Yunani ke Islam ke dalam kalangan umat Islam tersebut telah dilalui ya. Awalnya di masa Bani Umayyah. Nah, tapi pada saat itu filsafat itu belum diterjemahkan secara besar-besaran. Dokumen penting dari Yunani itu cuma manajemen ya, manajemen pemerintahan. Nah, pada masa Al-Ma'mun tersebut baru besar-besaran filsafat Yunani diterjemahkan ke dunia Islam. Nah, samping itu ada faktor politik yang lain. Nah, jadi pada saat itu uh, yang Bani Abbasiyah ya, maksudnya, nah waktu masa Mu'tazilah dijadikan mazhab pemerintah ya. Nah, pada saat itu untuk mendukung mendukung pemikiran dari Mu'tazilah tersebut, Khalifah yang pada saat itu menerjemahkan filsafat Yunani untuk mendukung Mu'tazilah tersebut untuk melawan ya para kalangan fikih khususnya salaf ya, bisa disebut salaf, ulama salaf dalam membendung Mu'tazilah tersebut. Jadi integrasi rasio dan wahyu dalam filsafat Islam ini menghasilkan tiga ya mazhab besar ya, bisa disebut mazhab besar dalam filsafat Islam. Nah, upaya integrasi ini melahirkan beberapa mazhab filsafat Islam yang fundamental, yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda dalam menempatkan versi rasio dan wahyu. Nah, jadi filsafat Islam ini menyelaraskan ya antara rasio dan wahyu. Nah, adapun pembagian dari tiga mazhab ini yang berbeda pada porsi ya, porsi di mana berapa besar rasio digunakan dan wahyu digunakan. Oke, yang pertama adalah mazhab peripatetik Islam atau Masyiah. Nah, yang diwakili oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ini cenderung memberikan porsi yang sangat besar pada rasio, sehingga menghasilkan teori emanasi untuk menjelaskan hubungan Tuhan dan alam. Nah, untuk yang kedua adalah mazhab Isyraqiyah, iluminasi. Nah, mazhab Isyraqiyah ini setelah mazhab yang pertama tadi ya. Jadi mazhab Isyraqiyah ini bisa disebut dengan mazhab dari kalangan para sufi. Jadi karena mazhab ini mencoba untuk mengintegrasikan rasio burhani dengan intuisi irfani, yang meyakini bahwa pengetahuan tertinggi dicapai melalui pencerahan spiritual di samping penalaran logis. Nah, untuk yang diwakili oleh mazhab Syarqiyah ini adalah Suhrawan Rusdi. Nah, selanjutnya adalah mazhab hikmah muta'aliyah. Nah, jadi mazhab hikmah muta'aliyah ini menghubungkan ya antara kedua mazhab yang tadi. Nah, puncak integrasi ini dicapai diwakili oleh Mula Sadra ya, yang secara sistematis memadukan ketiga sumber pengetahuan, yakni wahyu bayani, rasio burhani, dan intuisi irfani dalam satu kerangka filsafat yang koheren. Nah, jadi mazhab yang ketiga ini memadukan antara rasio terus wahyu sama dengan dan juga intuisi atau irfani.
Nah, berikut tokoh-tokoh utama dalam filsafat Islam. Nah, jadi dalam sejarah perkembangannya, uh, awal dari pengenalan atau pengintegrasian antara filsafat Yunani ke filsafat Islam itu melalui penerjemahan yang pertama tadi. Nah, dan ada salah satu tokoh yang pertama kali yang dijuluki filsuf Arab atau kritis utama yang berfokus pada kesatuan kebenaran antara wahyu dan akal serta memperkenalkan filsafat Yunani ke dalam hajat. Nah, pemikir berikutnya adalah filosof filosof berikutnya adalah Al-Farabi ya, atau biasa disebut Al-Mu'allim Ats-Tsani atau guru kedua. Nah, jadi dalam istilah filsafat itu ada ada mu'alim atau guru pertama itu Aristoteles. Nah, yang kedua ini adalah Al-Farabi yang menghasilkan teori kosmos, emanasi dan konsep Al-Madinah Al-Fadilah atau negara utama yang dipimpin oleh filosof atau para nabi. Nah, puncak mazhab dari yang pertama ya, mazhab peripatetik Islam tadi adalah Ibnu Sina atau biasa disebut Avicenna yang kitab Asy-Syifa, mengarang kitab Asy-Syifa. Jadi pada awal-awal Islam itu uh, uh, filsafat Yunani itu masuk ke dicampur ke dalam berbagai bidang keilmuan yang lain termasuk kedokteran. Nah, jadi mau tidak mau ketika seorang muslim ingin mengkaji sebuah bidang keilmuan misalnya kedokteran, maka mau tidak mau dia juga harus belajar tentang filsafat Yunani. Makanya Ibnu Sina itu salah satu ulama ya yang banyak menguasai bidang keilmuan. Selanjutnya ada Abu Hamid Al-Ghazali. Sebenarnya pada abad ke-11 pemikiran para falasifa atau filosof Islam mendapat tantangan serius dari kalangan teolog atau mutakalimin yang puncaknya diwakili oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali dalam karyanya yang terkenal ya, Tahafut Al-Falasifah, yakni kerancuan para filosof menuduh para filsuf terutama dari kalangan mazhab peripatetik Islam, yakni yang diwakili Ibnu Sina dan Al-Farabi telah melakukan 3 kesalahan fatal yang dianggap kufur. Yakni jadi dalam bukunya Abu Hamid Al-Ghazali itu mengkritik menjelaskan ada 20 pendapat dari filsafat Yunani dan 3-nya memiliki kesalahan fatal yang dianggap kufur, yakni pandangan keabadian alam semesta, penyangkalan kebangkitan jasmani di akhirat, dan pendapat bahwa Tuhan tidak mengetahui detail-detail partikular. Nah, reaksi ini mendapat sambutan ya dari Ibnu Rushd yang kemudian juga uh, membela filsafat dalam karyanya Tahafut At-Tahafut, kerancuan sebuah karya untuk menyanggah pendapat dari Al-Ghazali dengan berargumen bahwa filsafat Aristoteles yang murni adalah selaras dengan syariat hukum agama, bahkan berfungsi untuk memvalidasi kebenaran yang terkandung dalamnya. Jadi ada konflik ya dalam filsafat Islam yang yang kontra adalah Abu Hamid Al-Ghazali dan di counter lagi oleh Ibn Rushd. Jadi walaupun begitu pendapat dari Ibn Rushd ini kurang terkenal ya. Jadi pada saat itu orang-orang kalangan umat muslim ya lebih uh, mengenal apa pendapat dari Al-Ghazali, sehingga dari kalangan umat Islam sendiri jadi agak takut dalam mempelajari filsafat, sehingga mengalami pasang surut ya, surutnya pemikiran filsafat dalam Islam. Meskipun dapat tantangan tersebut, tradisi filosofis tidak hilang, melainkan bertransformasi menjadi mazhab-mazhab yang lebih terintegritas. Nah, makanya muncul ke mazhab kedua, yakni mazhab Isyraqiyah, yakni iluminasi, dari kalangan para sufi yang didirikan oleh Suhrawardi yang menggabungkan rasio burhani dengan intuisi atau pencerahan spiritual. Mazhab ini menolak rasionalisme murni dan mengajarkan bahwa pengetahuan tertinggi dicapai melalui
pengalaman mistis dan cahaya. Jadi iluminasi itu cahaya sendiri ya. Jadi uh, ada cahaya spiritual dalam pengembangan mazhab ini. Selanjutnya adalah mula sadrana. Jadi mula sadra ini yang mengintegritaskan uh, dua pandangan mazhab sebelumnya ya, yakni jadi menjadi mazhab hikmah muta'aliyah. Jadi menggabungkan tiga faktor, yakni wahyu, bayani, rasio, burhani, dan intuisi irfan. Nah, mungkin itu transformasi filsafat Yunani ke filsafat Islam. Selanjutnya adalah relevansi transformasi filsafat bagi pengembangan ilmu modern. Warisan yang ditinggalkan oleh falasifa atau filosof Islam dan masa transisi memiliki dampak mendalam dan relevan bagi pengembangan ilmu dan masyarakat modern. Yang pertama adalah penguatan budaya berpikir kritis, yakni transformasi filsafat ini telah menanamkan tradisi berpikir rasional dan kritis dalam peradaban Islam dan kemudian dunia Barat. Hal ini bisa dilihat dari beberapa logika Aristoteles yang diintegrasikan ke dalam ilmu-ilmu Islam, seperti ada dalam penalaran jurisprudensi atau fikih, teologi atau kalam dan tafsir. Sedangkan penguatan berpikir kritis bisa diambil dari konflik ya antara Ghazali dan Ibn Rushd. Selanjutnya adalah etika rasional dalam kehidupan politik. Etika rasional para falasifah terutama Al-Farabi dan Ibn Sina menekankan pentingnya moralitas yang didasarkan pada akal sebagai prasyarat bagi kehidupan politik dan sosial yang muslim. Jadi ada konsep dari Al-Farabi tentang negara utama adalah upaya rasional untuk merumuskan sebagaimana masyarakat harus diorganisir untuk mencapai kebahagiaan sejati. Yang terakhir adalah integrasi pengetahuan agama dan sains. Nah, pelajaran terpenting dari masa transformasi filsafat adalah model integrasi pengetahuan agama, yakni yang diwakilkan oleh wahyu dan sains melalui rasio atau akal. Para filosof menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan, filsafat, dan teologi dapat beroperasi dan memiliki keterhubungan di bawah payung pencarian kebenaran yang tunggal. Hal ini menginspirasi para ilmuwan untuk melihat penelitian ilmiah sebagai bentuk ibadah dan sarana untuk memahami kebesaran Sang Pencipta. Baik, mungkin cukup sekian dari pemaparan materi kami yang berkaitan tentang perang salib dan mundurnya Islam serta transformasi filsafat Yunani Islam dan relevansinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan langsung dipersilahkan. Assalamualaikum, seperti biasa izin nih. Bang Waalaikumsalam. Malik, Silakan Ustaz. tanyaan nih, ada rasa penasaran ya terkait dengan seingat saya bahwasanya Al-Ghazali rahimahullah taala itu menulis kitab Ihya Ulumuddin itu di masa-masa awal-awal perang salib gitu. Nah, kalau kita perhatikan kan itu nuansa tasawufnya sangat kental ya, kuat pada kitab Ihya Ulumuddin itu. Tapi pada saat yang sama, pada waktu itu orang sedang dimobilisir untuk melakukan jihad melawan pasukan salibis seperti itu. Yang satu ngajak untuk berlapar-lapar, yang satu harus jihad gitu. Jadi seakan-akan seperti bertolak belakang. Saya ingin minta pendapat dari pemateri, begitu pula mungkin dari para asatidzah dan ustadzat sekalian tentang ini. Sebenarnya apa hikmah Al-Ghazali itu justru malah menuliskan kitab yang lebih menekankan pada kesucian jiwa, berlapar-lapar, kesederhanaan, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama, orang tuh sedang dimobilisir untuk menghadapi kaum salibis. Begitu.
apakah ada sisi epistemologis yang bisa diambil di sini gitu dari upaya yang dilakukan Al-Ghazali rahimahullah taala dalam menulis kitab Ihya Ulumuddin itu. Nah, itu yang bikin saya penasaran itu. Barangkali ada yang bisa untuk didiskusikan jauh lebih panjang, silakan. Contoh syukran, jazakallahu khairan. Big syukur Ustaz atas pertanyaannya. Jadi hikmah ya dari uh, Imam Al-Ghazali dalam menulis Ihya Ulumuddin dalam masa uh, pengondisian ini pemanggilan untuk jihad ya. Baik, kita tampung dulu ya barangkali atau mau langsung dijawab Ustaz Abdan. Mengantum dulu saat saya memikirkan jawabannya terlebih dahulu. Oke baik, nah, saya mencoba menjawab dulu ya. Imam Al-Ghazali yang dalam nulis Ihya Ulumuddin ya, kitab salah satu kitab tasawuf ya, bisa dikatakan kitab tasawuf yang mengajarkan orang untuk salah satu disebutkan tadi untuk hidup sederhana. Sedangkan dalam masa itu ada pemanggilan untuk berjihad ya, karena pada saat itu kaum salibis menyerang Islam. Nah, kalau menurut saya, pendek pengetahuan saya, jadi salah satu hikmah ya. Nah, kita bisa melihat sendiri kalau perang tadi disebutkan faktor yang menyebabkan perang itu adalah ada sifat duniawi ya. Yang pertama tadi ada tentang wilayah, terus ada tentang harta, terus ada tentang kehormatan. Nah, uh, jadi faktor-faktor perang tersebut menyebabkan orang-orang salibis, orang Nasrani pada zaman itu untuk menyerang umat Islam untuk mengcounter hal tersebut. Mungkin Imam Al-Ghazali menulis karyanya Ihya Ulumuddin untuk mengingatkan juga ya umat Islam agar tidak mengikuti langkah-langkah kaum salibis tadi yang memiliki faktor duniawian ya khususnya. Terus juga untuk dalam perang sendiri ya seperti yang kita ketahui dalam sejarah itu banyak korban-korban terbunuh. Maka Ihya Ulumuddin yang kitabnya ya banyak nasihat-nasihat di situ sangat penting juga ya untuk menguatkan terutama keimanan dari umat muslim sendiri. Itu mungkin pendapat dari saya. Lebih baik untuk pendapat ada tambahan silakan. Oke, mungkin dari saya, ini pendapat saya sendiri. Kenapa Al-Ghazali menulis kitab tentang tasawuf, tentang Ihya Ulumuddin, di saat yang bersamaan dunia Islam sedang diserang oleh pasukan salib. Menurut saya, ya harusnya kalau menurut logika ulama, harusnya ya nulisnya ya sesuai sama kondisinya gitu. Apa namanya, tentang seruan jihad juga gitu, menulis tentang ayo apa namanya pasukan muslim jihad karena kita diserang sama pasukan salib, masa kita tidak mau mempertahankan tanah air kita. Nah, tapi eh menurut saya Al Ghazali itu bukan beliau nggak peduli peperangan. Nah, karena mungkin beliau melihatnya pada masa itu ketika muslim diserang oleh pasukan salib, problem utamanya umat muslim pada saat itu bukan di militer. Kalau di tentang masalah peperangan dan lain sebagainya, oke, mungkin kita udah apa namanya bisa mengimbangi lah, apa namanya, atau bahkan bisa jauh melebihi pasukan salib. Tapi beliau melihat problem utamanya itu ada di spiritual, ada di hati, di dalam diri seorang orang muslim itu. Nah, sebagaimana yang kita tahu pada apa namanya ketika perang salib itu meletus, perang salib pertama kan kondisi umat Islam tuh terfragmentasi, terpecah belah, mengikuti hawa nafsunya masing-masing, mengikuti egonya masing-masing, apa namanya,
nggak mau bersatu lah, apa namanya, terpecah belah lah kondisi umat Muslim pada masa itu. Nah, mungkin beliau, menurut pendapat saya, melihatnya di situ bahwasannya orang Muslim itu nggak butuh seruan jihad, karena bukan nggak butuh sih, mohon maaf. Apa namanya? Problem besarnya bukan di seruan jihadnya, tapi di kondisi di spiritualnya umat Muslim, ya individu masing-masing lah. Kalau individu masing-masing itu bahasa kasar udah bener, nah udah baik, ya otomatis ya fragmentasi kekuasaan itu ya bisa diminimalisir. Nah, dan ketika fragmentasi itu udah bisa diminimalisir, ya otomatis nanti step selanjutnya, step tentang perang, tentang jihad itu akan bisa mengikuti dengan baik. Nah, ini itu sedikit pendapat dari saya, Ustaz. Terima kasih. Mungkin teman-teman apa Ustaz Ustazah ada yang mau menambahkan atau kita saling sharing gitu. Baik, silakan ada yang ingin menambahkan atau Ustaz Abu Azhar bagaimana? Ada pandangan lain? Jadi konflik awal di perang salib itu sebenarnya bukan konflik pertama kali ya. Maksudnya sebelumnya tuh ada tadi sudah dijelaskan tentang Sunni Syiah, terus ada ya Mu'tazilah ya, yang juga turut ya memperpecah kesatuan dari umat Muslim sendiri. Cuma pada saat itu emang kekuasaan khalifah itu masih berpengaruh hingga masih mempersatukan. Tapi dalam masalah pemikiran, nah, umat Islam itu dari kita udah belajar tentang sama Sunni Syiah, nah itu sudah mulai terpecah semenjak zaman Abbasiyah sudah terpecah terus dari zaman pasca Khalifah Ali ya, nggak, pemikiran umat Islam itu udah belum tidak bersatu lagi. Mungkin dari hal-hal tersebut Imam Al Ghazali mengambil kesimpulan ya. Jadi untuk mempersatukan Muslim itu salah satu caranya dengan beliau menciptakan atau membuat karya beliau Ihya Ulumuddin. Mungkin itu Ustaz. Kalau ada tambahan lagi teman-teman sekalian, silahkan. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, baik, bagaimana Ustaz Teguh? Apakah Eh, sejauh ini syukuran jazakumullah khairan. Cukup mewakili insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih pertanyaan kepada Ustaz Teguh yang telah bertanya tadi. Nah, baik teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan dipersilahkan. Ya silakan siapa yang mau bertanya. Saya memancing ya supaya mempersiapkan pertanyaan para peserta. Yang Anda maksud di makalah transformasi filsafat Yunani ke filsafat Islam itu filsafat Islam yang Anda maksud ciri khasnya peripatetik atau filsafat apa namanya pasca peripatetik. Silakan Transformasi Pak ini Makanan.
Baik, Ustaz. Yang kami maksud, yang saya maksud ya, yang transformasinya dari filsafat Yunani ke filsafat Islam itu dari peripatetik. Jadi awal transformasinya itu dimulai dari mazhab peripatetik tersebut yang mengeles Yunani yang mengandalkan rasio Quran dan Sunnah. Ini Ustaz. Filsafat peripatetik maksudnya, Iya, iya, atau dalam bahasa Arabnya masyaiyah ya. Masya Allah. Ya, berarti nggak sinkron dia kalau begitu. Oke tadi nggak sinkron dengan judul eh, Perang Salib dan sebab-sebab mundurnya Islam. Itu mungkin saya tanyakan dia nggak sinkron, tapi lebih sinkron kalau Anda sebutkan filsafat pasca peripatetik, yaitu sinkron dengan judul Perang Salib dan sebab mundurnya Islam. Nah, itu lebih tepat dia dalam sejarah. Peripatetik ini dalam bahasa Arab itu kan masyaiyah, filsafat jalan-jalan. Nah, dimulai dari Al-Kindi kan, itu Iya, Daulah Umayyah, Abbasiyah yang kita sudah bahas, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Kemudian yang di barat ada siapa? Yang paling puncak Ibnu Ruz, ya. Siapa lagi itu? Ibnu Tufel. Mereka ini disebut mazhab peripatetik ya, karena mereka terkontaminasi dengan pikiran Aristoteles. Jadi peripatetik ini adalah tempat di mana Aristoteles dulu mengajar, nama tempatnya Patetos ya. Jadi diskusi sambil jalan-jalan, ngajar sama muridnya ya sambil jalan-jalan. Kalau dalam bahasa Arab masyaiyah. Nah, ini yang digunakan para filsuf-filsuf Islam yang lahir dalam Umayyah Abbasiyah. Orientasinya kepada logik ya, rasional. Ya sama kayak Aristoteles kan. Salah satu ajaran Aristoteles yang sampai sekarang digunakan dalam pendidikan itu kan silogisme itu kan. Silogisme dasar itu ya. Setiap manusia mati, nurdin ikromi manusia. Nurdin Ikromi pasti mati itu kan logika formal lah ya yang sampai sekarang nah itu digunakan oleh filsuf-filsuf Muslim kan cuma dikembangkan lagi ke dalam nuansa Islam kalau dulu logik tapi logiknya ada di situ peran wahyu kan gitu filsuf Muslim nah setelah masa itu setelah masa peripatetik ya ada disebut pasca peripatetik atau lebih tepatnya apa padan katanya filsuf pasca Ibn Rus. Nah, pasca Ibn Rus, karena puncak dari filsuf peripatetik itu kan Ibn Rus yang melakukan gerakan Averroes yang ada di Eropa kan. Nah, setelah itu corak filsafatnya berubah, tidak logik lagi dia di dunia Islam. Itu yang menyebabkan Islam mundur. Tuh. Jadi filsafat yang ada dalam dunia Islam pasca Ibn Rus itu sudah nggak logik lagi, nggak rasional. Dia filsafatnya namanya apa ya? Coraknya corak sofistik gitu. Makanya namanya filsafat pasca Ibn Rus. Yang tokoh-tokohnya Suhrawardi, Al-Maktul kan gitu. Yang Illuminati siapa lagi itu? Mullah Sadra, Anda sebutkan juga kalau nggak salah kan di makalah itu. Yang hikmah muta'aliyah, itu filsafatnya ciri khasnya sudah kepada tasawuf. Nah, baru pas tuh dengan judul ini. Karena memang salah satu yang menyebabkan Islam mundur itu adalah ya tasawuf itu. Itu tidak bisa dipungkirin gitu kan. Karena tasawuf itu ukuran 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 kebenaran tasawuf itu kan kita nggak tahu tuh, nggak logik dia. Wihdatul wujud, manunggaling apa itu? Manunggaling kagula Gusti, bersatu dengan Tuhan. Itu dasar ukurannya apa itu? Kan nggak bisa diukur pakai akal itu. Yang tahu ya dia sama Tuhannya aja kan. Apalagi itu oh, wihdatul wujud, ittihadul wujud. Nah ini yang terjadi pas kayak Nurus tadi itu. Jadi orang lebih kepada filsafatnya filsafat ala sufi disebut filsafat pasca peripatetik makanya Islam mundur
Justru yang masih logik yang menggunakan peripatetik itu filsafat yang ada di Eropa tadi itu, yang hingga memberikan angin-angin segar, munculkan nanti Klarung. Itu maksud saya begitu. Berarti makalahnya agak sedikit revisi ya. Jadi Anda bahasnya itu filsafatnya, coraknya, filsafat Islam corak Sufi. Nah, itu saran saya ya. Tapi silahkan juga, bisa dibantah juga ya. Tapi kalau saya petakan begitu, lupa. Terus tasawuf itu memang membuat orang miskin. Ya, memang tasawuf itu ya anti dengan duniawi gitu. Bukan suatu hal miskin itu suatu yang tidak tidak bagus. Ya kan bagus juga dalam filsafat juga ada itu yang pemahaman yang hidupnya celibat kan, tidak menikah-nikah, anti sama duniawi, begitu memang. Jadi kalau mau hidup memang anti sama dunia, ya hiduplah dengan ala sufi kan. Dengan segala plus minusnya. Ada plusnya, ada minusnya juga lah kan. Nah, jadi diganti yang itunya ya, makalahnya yang ini ya, yang hanya itu ya transformasi dari filsafat Yunani, tapi ciri khasnya itu filsafat Islam apa namanya bahasanya? Lebih kepada filsafat esoterik lah, nah, itu bahasa bahasanya ya. Filsafat esoterik meskipun filsafat itu bukan esoterik ya, filsafat itu kan eksoterik nih. Ini filsafat esoterik lah, apa filsafat esoterik itu? Yang tidak terukur dia, tidak logik, yang mengatakan manusia bisa bersatu sama Tuhan gitu. Manusia bisa fana ya pokoknya yang tasawuf lah itu kemakalah silakan yang lain. Saya hanya memancing saja bukan memancing keributan ya, hanya memancing saja biar semuanya siap menyediakan pertanyaan masing-masing ya karena ini diskusi yang pernyataan saya juga tadi bisa salah juga gitu. Saya cuma bisa memetakan, bisa jadi juga saya ada kesalahan dalam memetakan apa ya filsafat dalam perkembangan perang salib ini. Baik Ustaz, tapi ada salah satu dari sumber yang baca itu, jadi kenapa kami mengambil dari yang sebelum uh, kenapa mengambil mazhab peripatetik Islam sebagai sebab kemundurannya, karena pada awal-awal uh, masa para kalangan ilmuwan dari Muslim sendiri awal-awal uh, uh, belajar filsafat tersebut, jadi ada beberapa kalangan yang menolak ya, yang menyerang ajaran Islam sendiri karena belajar filsafat. Nah, bahkan ada kalangan yang menolak kenabian. Jadi uh, hal ini yang membuat awal awal percikan ya, konflik awal sebelum era Al Ghazali tadi. Nah, jadi ada beberapa kalangan yang belajar tentang filsafat tapi menyerang Islam sendiri sampai menolak tentang kenabian. Nah, makanya dalam uh, kalangan salaf ya khususnya, nah, makanya ada perpecahan. Jadi hal tersebut menyebabkan salah satu faktor yang menyebab kemunduran awal. Ini itu pendapat saya, Ustaz. Nah, yang lain silakan. Nah, izin menambahkan lagi, Ustaz. Jadi waktu itu konflik ya, awal konflik itu uh, yang penyerangan bahwa beberapa kalangan filosof dari kalangan muslim itu tidak setuju ya terhadap kenabian. Jadi pada saat Khalifah Al-Mutawakkil ya, yang pada saat itu mendukung ulama salaf itu mencopot salah satu oh, jabatan dari Al-Kindi ya. Waktu itu sebelumnya beliau sebagai guru istana. Tapi karena tidak sepaham, karena ada dari kalangan filosof tersebut yang menolak kenabian ya sebagai salah satu sumber pengetahuan, maka
kemunduran tersebut diambil dari situ, Ustaz, ucapan Al-Kindi sebagai guru istana. Makanya kami Berarti mengambil hubungan hubungan antara raja dengan filsuf ambivalen. ambivalen apa, Ya, Ustaz? ah, Ambivalen itu apa, Ustaz? ambivalen apa? Ambivalen itu ada masanya rajanya cocok dengan pemikiran filsuf. Ada masanya rajanya nggak cocok dengan pemikiran filsufnya, ditangkapnya, masuk penjaranya. Jadi ambivalen itu begitu, apa namanya? Ya ambivalen namanya. Ada kalau cocok dengan rezim ini digunakan pikirannya atau digunakan mazhab filsuf itu. Kalau nggak cocok ambivalen, ya gitu maksudnya. Iya, Tadi Anda Ustaz. sebutkan Jadi Al-Kindi sama siapa tadi? Al-Kindi, terus ada Ibnu Rawandi, Ustaz. Nggak sama Apa? raja apa tadi yang tidak cocok pemikirannya dengan raja apa? Al-Mutawakkil, Ustaz. Nah, Al-Kindi dengan Al-Mutawakkil tidak sepaham. Iya. Berarti mereka konflik dalam pemikiran. Mm-mm. Nah, raja sebelum Al-Mutawakkil eh, harmonis nggak hubungannya dengan filsuf-filsuf lain sebelum Al-Mutawakkil misalnya? Atau ada nggak raja-raja ini kok ke Raja Abbasiyah lagi ya? Kan ini perang salib ya. Ya memang perang salib itu terjadi di Abbasiyah juga ya. Memang benar ya. Jadi di mana ada perang salib itu Abbasiyah juga berdiri gitu. Ini kan perang salib ini kan dalam makalah kan rangkaian perperangan yang terjadi 8 kali kan ada di kalanya Muslim menang, ada kalanya Kristen menang gitu kan. Nah, maksud saya ada kalau Mutawakil ini kan Raja Abbasiyah kan, betul ya, Nurdin Ikrami ya. Iya, betul, Ustaz. Nah, dari seluruh raja-raja Abbasiyah ini, ada nggak masa ketika dia cocok rejimnya dengan filsuf ini, pemikiran jadikan mazhab dalam suatu negara itu? Mm. Masa misalnya rezimnya Al-Mutawakil tidak sepaham dengan Al-Kindi, maka tidak digunakan pemikiran Al-Kindi di masa pemerintahannya. Gitu maksudnya kan? Iya, Benar Ustaz. nggak? Ah, berarti ambivalen namanya berarti. Jadi Jadi eh, ambivalen. jadi kan ada yang kami sebutkan tadi bahwa awal ya, awal dari penerjemahan besar-besaran filsafat Yunani itu salah satu faktornya adalah faktor politik dari Khalifah sebelum Al-Mutawakkil. Mohon maaf kalau ada salah, tolong dikoreksi ya. Sebelumnya itu Khalifah Al-Ma'mun ya, yang mendukung Mu'tazilah, pemikiran Mu'tazilah di Khalifahan dinasti Abbasiyah. Nah, jadi kan itu konflik. Nah, awalnya faktor politiknya tersebut bahwa sebelumnya Khalifah sebelum Al-Mutawakkil tadi mendukung Mu'tazilah. Nah, salah satu caranya ini memakai filsafat ya. Jadi makanya diterjemahkan besar-besaran. Nah, tapi Mm-mm. setelah pascanya pemikiran Mu'tazilah runtuh kan dengan uh, uh, Imam Ibnu Hambal ya yang dari kalangan salaf. Nah, hanya setelah Khalifah sebelum Al-Mutawakkil dan setelah diganti oleh Al-Mutawakkil, maka pemikiran sebelumnya banyak dipecat kalau filosof, salah satunya Al-Kindi tadi. Nah, yang pada saat itu beliau sebagai guru besar istana. Gitu, Ustaz. Ya artinya hubungan hubungan filsuf dengan para raja Abbasiyah ini sama dengan hubungannya dengan para ulama-ulama fikih, fuqaha ya. Tadi Anda sebutkan ada Ahmad Hambal di situ kan. Nah, ini kan kalangan fuqaha ya, Ahmad Hambal, kemudian siapa lagi sebelum Ahmad Hambal, Imam Syafi'i ini kan kalangan fuqaha, mereka bukan kalangan filsuf. Eh, dan saya rasa semuanya hampir di penjara kan, termasuk Imam Syafi'i. Di masa ketika rajanya nggak suka dengan dia, Imam Syafi'i juga masuk penjara. Benar nggak? Yang sampai dia terkena penyakit apa di penjara itu? Kena kena penyakit apa? Ambean ya. Gara-gara ya pokoknya disiksa dalam penjara. Ahmad bin Hambal juga begitu. Ada kalanya rajanya senang nih sama fuqaha ini. Ya dijadikan pemikiran dia, hukum dia menjadi mazhab resmi negara. Gitu. Sama seperti kayak filsuf tadi kan. Yang disebutkan Al-Kindi senang nih mutawakil dengan pemikiran dia.
Khususnya dalam pikiran apa misalnya yang Anda tahu? Al-Ma'mun Ustaz, sebelumnya. Hah? Al-Ma'mun. Al-Ma'mun? Iya, jadi yang mendukung Mu'tazilah itu kan pada Khalifah Enggak, Umar tadi Waqid. Al-Kindi tadi. Al-Kindi itu kan senang. Al-Kindi tadi kontroversi nggak pemikirannya dengan Mutawakil? Kontroversi Ustaz. Oh, Karena di kontroversi ya. Kontroversi. Gimana nasibnya? Dia di penjara apa diasingkan? eh, kalau sejauh yang saya dibaca cuma dicopot dari jabatan sebagai guru istana Ustaz. Oh, dicopot ya. Karena Eh, memang sampai sekarang pengaruh pengaruh penguasa dengan ulama itu sampai sekarang tuh berlanjut ya. Misalnya kayak di Mesir tuh siapa yang hermeneutik itu yang diasingkan dari pemerintah Mesir gara-gara hermeneutiknya? Ada yang ingat nggak? Yang diasingkan ke Perancis. Jadi karena pemerintahan rezim Mesir nggak suka sama dia. Dia orang Mesir. Alah, siapa namanya? Siapa yang alumni Mesir di sini? Siapa namanya yang diasingkan? Hermeneutik. Tokoh hermeneutik Mesir. Tahtawi, Eh, Ustaz. Tahtawi, siapa? ya? Tahtawi. Bukan. Aduh, siapa namanya? Oh, Husain bukan, Ustaz? Bukan. Diasingkan dia gara-gara pemikirannya terlalu liberal. Saya lupa namanya. Coba di googling siapa namanya. Ingat Cari saya saja. Jadi yang kira-kira gitu berlanjut ya, berlanjut terus begitu. Ada masanya memang ulama ya dipakai dalam dalam rezimnya, ada masanya Abduh, yang Ustaz. dipakai. Muhammad Abduh, Hah? ya. Abduh. Muhammad Enggak, Abduh. yang hermeneutik, tokoh hermeneutik itu. bukan tahu siapa, bukan ya? Hermeneutik siapa namanya? Nasir Hamid Ustaz. Nasir Hamid Abu Zaid, ya benar. Nasir Hamid Abu Zaid itu dia diasingkan dengan pemerintah Mesir. Dia orang Mesir kan? Nasir Hamid, ya Nasir Hamid Abu Zaid. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau seandainya kira-kira cocok pemikirannya, dipertahankannya, dijadikan kodi kan. Nah, Nasir Hamid itu yang paling terkenal hermeneutiknya itu. Nggak senang pemerintahannya, diasingkan kan, dikeluarkan dari Mesir. Berarti artinya hubungan filsuf dan apa tadi dan kerajaan ambivalen sama kayak hubungan raja dan para fuqaha gitu ya Nurdin Ikrom ya. Ambivalen berarti sama ya posisinya ambivalen baik ulama fuqaha dengan para filsuf. biasa tidak ada konflik internal. Kalau yang pasca Ibn Rus, Anda nggak bahas nggak? Pasca Ibn Rus ini perang salib juga soalnya. Hmm. Karena ciri khas filsuf mereka ini sudah bukan filsafat murni lagi, tapi sudah kepada tasawuf ciri khasnya. Yang tokoh-tokohnya siapa? Itu tadi. Mula Sadra, Hikmah Muta'aliyah, baru teori iluminasi, punyanya Suhrawardi Al-Maktul. Nanti teori Suhrawardi Al-Maktul ini muncul tokohnya di Jawa tadi itu, Manunggaling Kagula Gusti, siapa? Manunggal itu, Siti Jenar. Banyak tokoh-tokohnya. Mereka dibilang filsuf, filsuf juga, tapi lebih corak khasnya filsuf esoterik ya kepada tasawuf, filsafat sufistik namanya. Nah, ciri khasnya sudah begitu mazhab filsuf para muslim itu ketika di perang salib. Masa transisi lah kira-kira begitu ya. Masa transisi akal kepada antara akal dan hati. Karena filsafat pasca Ibn Rus itu dia mainnya dua kan, antara akal dan perasaan kan. Karena kan yang namanya tasawuf orientasinya lebih kepada rasa. Rasa bagaimana menyatu dengan Tuhan ketika bersatu. Kan biasanya mereka mabuk ya, di mabuk apa namanya? Di mabuk cinta, apa bahasanya istilah? Ekstasi. Ya, aku adalah Tuhan kan. Ya sama kayak itu kan manunggal itu. Nggak masuk akal, sebenarnya nggak masuk akal, nggak logik lagi dia, nggak rasional lagi. Sudah main ke perasaan. Itu salah satu sebab kenapa mundur Islam, ya pasenya filsafatnya filsafat tasawuf. Nah silakan, ya, saya hanya memancing saja tadi itu. Jadi sudah banyak terbuka ya, bisa dipertanyakan lagi, bisa didiskusikan lagi.
mana yang salah dari diskusi bisa direvisi kan, dari pernyataan-pernyataan saya itu bisa direvisi lagi. Tapi harus Anda masukkan juga ya, Nurdin, itu yang masalah pas Ibn Nurus tuh eh, posisinya itu harus disebutkan juga biar berimbang dia dengan filsafat peripatetik tadi ya. Baik, Ustaz. Ya silakan, silakan. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilakan. Atau Ustadz Abdan ingin menambahkan atau memperkuat kembali. Cukup, cukup Ustaz. Yo, monggo. Ya, Masih banyak waktu boleh bertanya lagi. yang bisa didiskusikan. Silakan. Baik, silakan. Syukran, sekarang. Ini terkait Ibnu Rushd, ini menarik terkait dengan beliau nih. Mungkin setelah membantah kitabnya Al-Ghazali ya, yaitu Tahaffudzul Falasifah, ini jadi mendapat apa namanya? Tentunya perhatian di dunia Islam ya berkaitan terkait dengan beliau nih Averroes ya. Nah, cuman kalau kita perhatikan ini mau dikoreksi kalau salah. Beliau itu kalau tidak salah di akhir-akhir masa hidupnya itu sakit sebenarnya, dan itu katanya diakibatkan karena adanya pengasingan politik, pembatasan aktivitas ilmiah, begitu pula penarikan sebagian karya-karya filsafatnya. Itu kalau boleh tahu kenapa di seperti itu kan itu sekelas Ibn Rushd gitu. Sementara dunia Islam memang punya perhatian khusus nih sama beliau ini, dan bahkan karyanya sampai saat ini masih dipakai di mana-mana, terutama dalam masalah fikih muqaranah itu ya, yaitu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu. Apa alasan yang mendasari seperti itu? Dari dinasti mana ini? Saya juga terlupakan ini dinasti mana yang membuat Ibn Rushd demikian. Demikian. Tapi kalau lihat di masa-masanya kan masa-masa ini juga nih, ya masa-masa perang salib, masa-masa iya ya demikian. Syukur jazakumullah khairan. Baik, terima kasih pertanyaannya Ustadz. Tentang Ibn Rushd ya, yang menarik bahwa beliau counter ya pernyataan dari Ghazali ya. Walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan counter beliau ini tidak dikenal secara luas ya, seperti pendapatnya Imam Ghazali. Mungkin Ustaz Abdan bisa membantu menjawab terkait dengan Ibn Rushd. Kalau kita melihat dari pengalaman sebelumnya, jadi ada beberapa filsuf itu yang justru setelah pasca uh, pasca apa pendapat dari Al Ghazali yang menyerang para filsuf itu, makanya berapa pejabat ya sebut ya tadi setelah saya sebutkan bahwa mereka memecat para para filosof ya yang menduduki beberapa jabatan. Apalagi kita bisa melihat bahwa setelah pascanya Al-Ghazali yang berkembang itu filsafat yang berhubungan dengan tasawuf tadi kan. Jadi bisa diambil gambaran mungkin ya dari sepengetahuan saya beberapa pejabat ataupun beberapa rakyat ini mungkin uh, tidak sependapat ya dengan apa
apa yang disampaikan Ibn Rushd, walaupun pemikiran beliau yang counter dari Al-Ghazali itu sangat terkenal dan bisa bisa di, di dipahami sampai sekarang. Mungkin Ustadz Abdan ingin menambahkan, teman-teman lain ingin menambahkan, silahkan. Ya, sudah jam 8. Kalau ada pertanyaan yang belum dijawab, silakan dijawab. Nurdin, kalau tidak ada, disimpulkan. Nanti saya simpulkan. Ada yang masih ingin dijawab lagi, Nurdin, terhadap ini para peserta yang bertanya? Mungkin dari pertanyaan Ustaz Teguh, bagaimana Ustaz Teguh? Apakah sudah menjawab atau masih ada? Sudah terjawab semua berarti ya. Baik, cukup Kalau insyaallah. gitu, saya simpulkan saya sudah jam 8. Perang salib, ya. Perang salib sebagaimana kita sudah melihat, kita baca makalah ya terjadi di Daulah Abbasiyah juga sudah terjadi, karena ini bukan sekali dua kali perperangan ini, tapi berlangsung selama berapa abad? Eh, dua berapa abad? 2 abad ya. 10, Iya, 11, 2 abad. 11, 2 abad. Berarti 200 tahun. Ada kalanya Muslim menang, ada kalanya terjadi diplomasi, terjadian perjanjian damai. Ya, intinya untuk merebutkan kota suci bagi orang-orang Kristen ya, Yerusalem. Kenapa disebut perang salib? Tadi sudah dibahas juga di diskusi. Ya, karena ini adalah lambang kesucian, ya, lambang sakral bagi orang-orang Kristen. Tapi ketika Kristen itu dengan tokoh patronnya Yesus Kristus belum wafat, salib itu bukan menjadi lambang yang sakral. Mulai kapan salib dijadikan lambang sakral? Setelah Yesus mati kan gitu. Yesus itu kan wafat di hari Jumat. Jadi ada kesamaan kita nih orang Muslim dengan orang-orang Kristen. Nah, kita menyebutnya ada sholat Jumat. Kalau mereka namanya Jumat Agung, di mana Yesus ditangkap, ya disalib, ya dimatikan. Nah, gara-gara dia dimatikan di salib itulah sehingga salib itu menjadi lambang sakral tuh bagi pengikut Yesus kan. Jumat dia disalib, Sabtu 3 hari menurut keyakinan mereka bangkit. Jumat, Sabtu, Minggu, Minggunya Paskah kan gitu kan, hari Paskah itu, Minggu itu bangkit ke langit. Nah, jadi karena dia mati di salib, sebenarnya salib ini adalah hukuman bukan hanya untuk Yesus saja, itu bagi hukuman yang menentang Raja Romawi atau Gubernur Romawi itu memang hukumannya hukuman salib. Nah, karena kebetulan tokoh agamanya disalib, pengikutnya akhirnya menjadikan salib itu lambang lambang suci kan. Ya karena kan Yesus itu kan hadirnya di tengah-tengah politik Romawi. Jadi pada saat itu Gubernur Romawi memimpin, heran ini kok banyak banget pengikutnya. Misalnya Pak Abdul Muiz ini kok banyak banget pengikutnya. Sementara saya raja di situ. Kan kekuasaan saya raja. Pak Abdul Muiz pertama satu, dua, atau yang 12 muridnya terkenal. Kalau dalam Al-Quran tuh Hawariyun kan. Kalau dari orang keyakinan Kristen tuh 12 murid itu. Yang setia, yang berani mati, yang pasang badan untuk Yesus. Dari 12 ini terus makin banyak. Sudah bisa menyaingi suara si Gubernur Romawi. Wah ini bahaya ini. Kalau nggak aku matikan Pak Abdul Muiz ini kekuasaan aku berkurang gitu kan. Ditangkap orang nih gitu kan. Ditangkap, disebut makar, disaliblah dia gitu kan. Pak Abdul Muiz disalib. Sehingga padahal itu banyak, dia hari Jumat ditangkap tuh bukan hanya Yesus saja, ada ratusan orang yang ditangkap ya, pengikut-pengikutnya itu. Karena dia hukum Romawi pada saat itu disalib, akhirnya itulah nanti akhirnya menjadi simbol suci bagi orang Kristen sampai sekarang kan gitu. Nah, sehingga ketika perang salib, simbol itulah digunakan dalam perperangan itu, baik dari atributnya, topengnya, semuanya dilakukan dalam perang perang salib. Nah, kemudian juga ada 8 kali terjadi perperangan. Ternyata perang salib ini tidak antara Muslim dengan Kristen itu. Di mana tadi Anda buat tuh di yang ketujuh atau keenam tadi itu. Terjadi Kristen Yang sama Kristen juga perang gitu. Karena yang keempat. ya, satu Kristen Barat,
Romawi, satu lagi Kristen Ortodok. Ini masalah-masalah politik ini. Jadi setelah keajaran Kristen itu mapan, kemudian dalam keyakinan Kristen itu dari 12 murid Yesus ini yang ditunjuk menjadi paus pertama adalah Petrus, kan itu kan dalam keyakinan Petrus itu kan paus pertama. Kalau sekarang kan Paus Leo itu. Paus Leo keberapa nih? Udah keberapa nih? Paus berapa nih? Anda sebagai perang salib harus tahu nih, paus berapa yang Paus Leo sekarang itu? Lebih kurang sudah paus ke ratusan lah ya, 200-an ya. 200-an. Jadi paus pertama itu dalam sejarah kekristenan itu perang salib itu paus 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 apa Petrus tadi ya, Petrus. Karena Petrus itu langsung ditunjuk Yesus kan. Nah, kau habis ini mengembalakan gereja. Jadi Petrus itu yang pertama kali paus pertama. Dan untuk mengiklarkan perang salib itu Anda sebutkan di makalah paus Urbanus. Urbanus Urbanus berapa? II, Ustaz. Urbanus Urbanus II. II. Paus Urbanus II itu udah paus ke berapa itu? Udah ke pausan ratusan juga itu. Jadi paus pertama dalam kekristenan itu ya Paus Petrus yang langsung ditunjuk oleh Yesus kan sebagai muridnya dari 12 murid ini. Nah, kalau sekarang Paus Leo kan. Nah, jadi Urbanus ini yang langsung mendeklarasikan, mendekrit ya bagi orang-orang Kristen kita ini agak sulit berkunjung ke Yerusalem di mana Yesus disalib, ya kita harus hijrah, harus berani ya, kita korbankan nyawa kita, darah kita untuk menyerang orang-orang Muslim. Tapi mereka juga terpecah. Kalau tadi kan ini Paus Petrus itu punya gereja di Roma. Nah, satu lagi ada komunitas Muslim, komunitas gereja. Ngapain kita harus ikuti perkataan Paus? Jadi supremasi Paus itu nggak diakui lagi. Beberapa kelompok Kristen itu yang di Konstantinopel yang udah buat di makalah kan. Apa itu Konstantinopel itu Kristen Ortodok. Ini masalahnya kan begitu. Kristen Ortodok tidak mengakui supremasi Paus. Ya, kalau Kristen Roma itu mengakui supremasi Paus. Itu aja bedanya. Karena mereka tidak mengakui Paus, kan pecah ini. Atau dalam sejarah disebut apa tuh? Apa apa? Ada buat nggak di makalah itu? Ya perpecahan gereja pertama lah ya antara Ortodok sama Ortodok Katolik sama Roma. Roma tadi itu yang Roma. satu mengaku supremasi Paus, yang satu tidak. Ya kalau masalah masalah hukum tuh nggak perlulah si Paus ini yang menentukan. Kita langsung punya kitab. Sehingga ketika terjadi perang salib, mereka perang juga nih. Jadi salib sama salib. Yang satu salib otoritas Paus, yang satu salib otoritasnya langsung kitabnya langsung. Tidak ada orang yang menjadi patronnya di situ. Jadi salib sama salib. Begitu juga ada juga yang masanya perang salib antara salib sama Yahudi. Jadi bukan hanya Muslim saja kan? Yahudi pun juga juga begitu dibasmi orang juga. Jadi ada tiga agama di situ, bukan hanya Muslim, Kristen saja, Kristen Kristen Ortodok sama Kristen Roma, Kristen juga Yahudi berperang juga, termasuk Kristen juga Muslim juga berperang. Jadi ini rangkaian perang salib yang terjadi selama 2 abad ya, lebih kurang 200 tahun. Saya rasa itu saja yang bisa saya simpulkan. Silakan di closing statement. Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama diskusi serta presentasi kami yang berjudul tentang perang salib dan mundurnya Islam dan filsafat ya. Jadi ibarat perang salib itu yang melemahkan umat Islam secara fisik, sedangkan filsafat tersebut menjadi salah satu faktor yang melemahkan juga umat Islam dan memperpecah umat Islam dalam faktor pemikiran ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang telah berikut dalam diskusi dan hadir dalam pertemuan pada malam ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diputu langsung ya, di share di grup sebagai dokumentasi. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Oke, terima kasih. Ketemu lagi di hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.